Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat bening di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Tiwi dari Bening Klinik Pekanbaru. Hari ini kita akan live Instagram kembali dengan mengangkat tema tentang penuaan dini. Sebelum kita ke sesi Q&A, kita akan membahas dulu sedikit tentang apa itu penuaan dini. Penuaan kulit merupakan proses alami yang terjadi secara umum pada setiap orang. Artinya setiap orang akan melalui proses penuaan. Nah, jika prosesnya ini muncul lebih awal atau lebih dini, itulah yang disebut dengan penuaan dini. Penuaan dini ini penyebabnya ada dua faktor. Faktor yang pertama itu faktor intrinsik, artinya faktor yang berasal dari dalam. Biasanya itu penyebabnya karena genetik. Yang kedua itu faktor ekstrinsik yang berasal dari luar. Itu salah satunya adalah paparan sinar UV. Sinar UV atau sinar ultraviolet menyebabkan kerusakan pada kolagen dan elastin kulit, di mana kita mengetahui manfaat dari kolagen itu sendiri untuk mempertahankan keelastisitasan kulit dan kelenturan kulit. Nah, yang kedua faktor ekstrinsik itu adalah ekspresi wajah yang berulang, sehingga mengakibatkan munculnya kerutan lebih dini. Yang ketiga itu merokok dan mengkonsumsi alkohol. Asap rokok dan zat-zat kimia dapat merusak kulit sehingga dapat mempercepat proses penuaan kulit. Yang keempat itu adalah polusi. Radikal bebas dapat mengakibatkan stres oksidasi terhadap sel-sel kulit sehingga mengakibatkan nanti kulit menjadi kering. Kulit yang kering itu akan mudah sensitif dan dapat mengakibatkan juga pecah-pecah atau pengelupasan. Selain polusi, itu juga yang mengakibatkan terjadinya penuaan dini itu kurangnya asupan antioksidan dan kurang tidur. Kurang tidur ini dapat menghambat pembentukan proses regenerasi kulit. Itu faktor penyebabnya. Nah, sekarang yang kita bahas itu faktor resiko. Faktor resiko itu faktor yang memudahkan seseorang untuk terjadinya penuaan dini. Yang pertama itu orang yang paling sering beraktivitas di lapangan. Karena apa? Dengan mereka beraktivitas di lapangan artinya mereka akan sangat mudah terpapar sinar UV dan polusi, sehingga lebih cenderung beresiko dibandingkan orang yang beraktivitas di dalam ruangan. Yang kedua, orang yang merokok dan suka mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga itu faktor resiko orang yang stres. Yang keempat, orang yang kurang olahraga dan kurang mengkonsumsi cairan. Dan yang kelima itu yang sering makan makanan yang tidak seimbang. Itu faktor penyebab. Nah, apa aja dok tanda-tanda dari penuaan dini? Tanda-tanda dari penuaan dini munculnya kerutan di daerah dahi, di bawah mata dan di sekitar mata, serta mungkin munculnya nanti cekungan dan lingkaran matanya lebih gelap. Yang kedua itu kulit kering. Kulit kering ini bisa karena faktor kurangnya cairan di tubuh, juga bisa karena faktor kurangnya kadar asam hyaluronat di kulit, atau juga bisa karena faktor polusi tadi. Kulit yang kering cenderung lebih sensitif sehingga juga dapat mengakibatkan munculnya juga guratan-guratan halus di wajah. Yang ketiga itu kulit menjadi kendur. Kulit menjadi kendur karena faktor tadi kolagen kulitnya berkurang sehingga elastisitas kulitnya juga berkurang, mengakibatkan nanti pipinya terlihat lebih turun, garis senyumnya lebih terlihat dan pori-porinya besar. Nah, yang keempat itu tanda-tanda dari penuaan dini adalah munculnya flek-flek hitam di wajah. Itu tanda dari penuaan dini. Nah, solusi untuk mengatasi penuaan dini, yang pertama itu gunakan skincare rutin seperti sunscreen setiap mau beraktivitas dan penggunaannya juga diulang sekali 5 jam. Yang kedua, gunakan skincare khusus untuk anti-aging, di mana yang mengandung bahan-bahan seperti hyaluronat asid, retinol, niacinamide, terus ceramide, ataupun vitamin C. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, serta suplemen-suplemen yang mengandung kolagen. Keempat, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup,
Serta nanti kita dapat mengkombinasi dengan treatment penunjang. Treatment apa dok yang bisa dilakukan untuk mencegah penuaan dini? Yang pertama, rutin facial, laser, bisa nanti filler, skin booster, tarik benang, botox, dan banyak lagi treatment yang dapat dilakukan supaya nanti fungsinya untuk menutrisi kulitnya. Selain itu, selain menggunakan skincare rutin, skincare untuk anti-aging, olahraga cukup, teratur, makan makanan sehat, terus melakukan treatment penunjang, kita juga harus selalu bahagia, positive thinking, dan selalu tersenyum. Itu salah satu cara juga untuk mencegah penuaan dini. Nah, sekian pembahasan kita tentang penuaan dini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya sahabat bening di rumah ada yang mau bertanya, saya akan menjawabnya. Bu, kalau untuk menghilangkan bekas jerawat dan pori-pori besar gimana? Kalau dia bekas jerawat, kan bekas jerawat banyak. Ada yang hitam, ada yang merah, ada berupa scar ataupun bopeng. Kalau dia hitam, kita bisa nanti laser. Lasernya kalau hitam bisa menggunakan laser glowing ataupun nanti menggunakan laser flek. Kalau dia bekas jerawatnya merah, kita bisa menggunakan laser untuk pembuluh darah. Karena kalau dia sudah merah berarti itu erythema post acne, kita bisa laser dengan laser pro yellow. Kalau dia berupa scar atau pori-porinya juga besar, itu bisa dibantu dengan laser CO2 fraksional atau dengan PRP, tergantung lagi dengan kondisi wajahnya. Kalau misalnya jerawatnya masih meradang, kita nggak bisa dulu ngelakuin treatment untuk scar atau bopengnya. Ya Mas Diki, jangan ngerokok, nanti cepet tua. Berapa kali perawatan untuk wajah kusam? Perawatan untuk setiap pasien itu beda-beda karena respon kulit setiap orang beda-beda. Nah, minimal sekali sebulan itu lakukanlah treatment, dan sebelum treatment sebaiknya konsultasikan wajahnya dulu ke dokter. Jadi dilihat dulu treatment apa dan perawatan apa yang cocok untuk pasiennya, Mbak Cindy. Halo Mbak Clara. Dok, kalau biasanya pakai yang brightening, boleh nggak ganti ke yang eksklusif? Maaf di luar topik. Boleh, tapi sebaiknya sebelum pergantian krim kita konsultasikan dulu, biar kita lihat dulu bagaimana tipe dan jenis kulitnya. Kalau yang paketan brightening fokusnya ke pencerahan, kalau paketan eksklusif itu fokusnya ke flek, tapi di dalam paketan eksklusif juga ada sekalian untuk pencerahan. Sambil nunggu pertanyaan dari sahabat bening, kita juga bahas, dok, dengan vitamin-vitamin apa aja yang bisa membantu agar mencegah proses penuaan dini. Itu seperti vitamin A. Kalau vitamin A dia berfungsi sebagai antioksidan, juga nanti ngebantu regenerasi kulit, pengelupasan kulit sehingga menyamarkan kerutan. Yang kedua itu vitamin B. Vitamin B terutama itu B3, niacin. Nah, dia berfungsi untuk melembabkan kulit juga dan sebagai pencerah. Yang ketiga itu vitamin C. Sebagaimana kita ketahui, vitamin C itu kan antioksidan untuk radikal bebas, baik nanti untuk anti-aging. Nah, selain vitamin-vitamin di atas juga teman-teman atau
sahabat-sahabat bening di rumah bisa mengkonsumsi mungkin suplemen-suplemen yang mengandung kolagen, karena dengan bertambahnya umur kadar kolagen di kulit dan kadar hyaluronat asid di kulit dia berkurang. Karena kadarnya berkurang itulah yang menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan tadi. Kalau si asam hyaluronat asid berkurang menyebabkan kulit menjadi kering. Kalau dia kering muncullah guratan-guratan halus di wajah. Nah, kalau si kolagen kulitnya yang berkurang itulah yang mengakibatkan kulit menjadi kendur. Kalau kulit kendur itulah yang terlihat pipinya jadi turun, pori-porinya besar, garis senyumnya juga makin terlihat. Rutin untuk melakukan treatment. Terus hindari kebiasaan melakukan ekspresi wajah yang berulang-ulang, karena itu mengakibatkan munculnya kerutan lebih cepat. Kalau kerutannya muncul lebih cepat, itu yang mengakibatkan munculnya tanda-tanda penuaan dini. Terus bagi teman-teman yang di rumah yang merokok, yang sering mengkonsumsi alkohol, kurangilah dari sekarang karena itu tidak baik untuk kesehatan kulit. Asap rokok, zat-zat kimia yang terkandung di dalam rokok. Selain untuk yang rokoknya sendiri, juga untuk orang lain yang di sekelilingnya yang kena paparan dari asap rokok itu sendiri. Cara ngilangin mata panda gimana? Kalau cara ngilangin mata panda kalau di rumah ya itu masker, terus gunakan juga eye cream. Kalau misalnya di klinik itu biasanya nanti bisa kita bantu dengan filler, karena filler itu kan sifatnya mengisi dan dia juga ada kandungan AHA. Dengan ada kandungan AHA itu ngebantu juga menyamarkan mata panda atau warna gelap di bawah mata. Laser untuk menghilangkan bekas jerawat hitam butuh berapa kali treatment tergantung dari respon kulitnya pasiennya, Mbak Azura. Yang penting dirutinkan dulu minimal sekali 3 minggu. Dan juga menggunakan skincare rutin di rumah. Ini jerawatnya nggak ada, bekasnya aja nggak terlalu hitam dan juga bopeng dikit. Terus laser itu harus berapa kali dan sekali laser treatment itu berapa? Kalau untuk laser bekas jerawat yang hitam itu bisa kita laser flek dan glowing, itu harganya 800.000. Sekarang di klinik lagi promo diskon 50%. Di klinik lagi promo buy one get one, jadi bayar 1 gratis 1, berarti 800.000 dapat 2 kali laser. Kalau untuk bopeng itu kita bisa pakai laser CO2 fraksional atau PRP. Untuk laser CO2 fraksional sendiri harganya 1 juta, sekarang dapat 2 kali. Kalau untuk PRP itu tidak ada promo, harganya 1 juta sekali treatment. Halo dok, resep glowingnya dok. Pakai skincare-nya rutin, rajin membersihkan muka, terus jangan lupa bahagia. Dok, buat bekas jerawat bagusnya treatment apa? Udah dijelaskan tadi ya Mbak Septa. Untuk laser flex sekali treatment itu biasanya sudah terlihat perubahannya. Nah, nanti dirutinkan dulu sekali sebulan dan dikombinasi dengan penggunaan skincare di rumah. Dok, saya pakai bening yang akne, tapi saya nggak ada konsultasi ke dokter. Apa seharusnya konsultasikan dulu? Mbak Susi kemarin pakai paketan bening akne atas rekomendasi siapa? Nanti kalau misalnya mau lebih jelas lagi, sebaiknya dikonsultasikan dulu biar dilihat kondisi kulitnya. Untuk muka bopeng treatment peeling bisa dok. Kalau peeling itu lebih ke eksfoliasi, pengelupasan sel-sel kulit mati. Kalau untuk bopeng kita lebih sarankan itu di laser atau di PRP. Untuk pasien yang belum pernah sama sekali perawatan, sebaiknya konsultasikan dulu ke klinik biar kita lihat dulu mukanya Mbak Buna. Kita lihat biar kita tentukan jenis kulitnya, masalah kulitnya apa untuk treatment selanjutnya. Biasanya kalau memang kulitnya banyak komedo, kusam, itu pasti nanti kita sarankan untuk di facial terlebih dahulu dan nanti kita kombinasi dengan laser dan penggunaan skincare nanti di rumah. Untuk skincare-nya sendiri itu tergantung dari jenis kulitnya. Untuk komedo
kita facial, mengecilkan pori, itu bisa nanti laser CO2 fraksional atau PRP. Bekas jerawat glowing pakai krim Dr. Oki yang rangkaian apa? Untuk bekas jerawat tadi udah dijelaskan laser apa yang dipakai. Untuk glowing bagusnya apa? Kita lihat dulu jenis kulitnya apa biar ditentukan krim mana yang akan dipakai di rumah. Infus whitening bisa nggak? Itu bisa membantu dari dalam, Mbak, karena kan infus whitening itu untuk pencerahan seluruh tubuh. Cuma nanti untuk yang pemakaian topikalnya juga kita kasih biasanya dari luar, dan kita kombinasi juga dengan treatment seperti laser. Tergantung lagi jenis lukanya, bekas lukanya seperti apa. Kalau kulit mukanya kendor, perawatan yang bagus, pertama, kalau si pasiennya memang takut dengan yang berbau jarum suntik, biasanya kita sarankan di klinik itu ada HIFU. HIFU itu fungsinya buat merangsang kolagen dan dia tanpa jarum suntik. Terus bisa radiofrekuensi, itu juga untuk perawatan muka yang kendor karena fungsinya juga ngerangsang kolagen. Tapi kalau pasiennya pengen lebih cepat terlihat hasilnya dan nggak takut sama namanya jarum suntik, itu bisa kita tarik benang atau thread lift. Kalau tarik benang itu biasanya lebih lama ketahanannya 1-2 tahun. Kalau untuk perawatan muka yang kendor, jadi bisa di HIFU, bisa di RF, bisa tarik benang. Menetralkan kulit dari skincare yang lama itu berapa hari? Biasanya kita 3 hari. Dok cuma mau bilang cantik sekali, bibirnya seksi. Makasih Mbak Heni. Dok mau tanya apa ciri-ciri krim yang sudah tidak layak dipakai? Lihat kalau misalnya krimnya itu sudah berubah warna, tapi berubah warnanya kenapa dulu? Kalau misalnya tutupnya nggak rapat, itu mengakibatkan krimnya mudah teroksidasi, jadi gampang berubah warna. Terus penggunaan krim juga jangan terlalu lama. Krim malam itu normalnya habisnya 1 bulan, maksimal paling 1,5 bulan. Jangan sampai 2 bulan atau 3 bulan krim malamnya masih ada. Berarti pemakaiannya nggak maksimal. Mbak Sepi datang dulu ke klinik biar dilihat dulu kondisi kulitnya, Mbak. Apakah kita nanti bisa kombinasikan sama pencerah? Itu tergantung nanti dengan kondisi kulitnya. Kalau aknenya masih ada, kita tetap fokus di akne dulu. Kalau memang nanti sudah tinggal bekas-bekasnya, kita akan kombinasikan dengan krim brightening. Cuci muka itu boleh sampai 3 kali sehari, tapi tergantung lagi. Kalau memang kulitnya oily bener boleh 3 kali sehari. Kalau memang kulitnya kering itu sebaiknya 2 kali sehari saja. Karena kalau terlalu sering cuci muka kulitnya jadi kering. Kalau di klinik untuk konsultasi saja itu dikenakan biaya 50.000. Tapi kalau misalnya mbaknya ngambil treatment atau skincare itu free. Laser CO2 bisa mengecilkan pori-pori. Nah, itu cuman untuk laser CO2 dia ada downtime-nya 3-1 mingguan, bahkan bisa lebih tergantung dari respon kulitnya pasien. Kira-kira berapa kali treatment untuk mata panda? Tergantung Mbak respon kulitnya. Apalagi kalau misalnya mbaknya memang kurang tidur atau punya riwayat alergi, itu lebih susah lagi. Dok, saya mau konsul, apakah harus buat janji? Konsul silakan datang langsung ke klinik, Mbak. Kita dokternya selalu standby. Halo Mbak Ervina. Perawatan untuk muka berjerawat apa aja? Itu bisa pakai laser akne, bisa pakai akne peeling, bisa injeks akne. Kita lihat dulu jenis aknenya seperti apa. Kalau memang tipe komedo atau beruntusan, kita facial dulu terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ke laser atau peeling dan penggunaan skincare akne. Terima kasih Mbak Ayu. Kalau pakai krim tambah jerawat itu kira-kira kalau pakai krim tapi tambah jerawatnya nggak cocok sama krimnya atau gimana?
Tergantung kayak mana mbaknya membersihkan mukanya di rumah. Bisa jadi jerawat itu muncul karena kurang bersih membersihkan mukanya, atau pemakaian atau cara pemakaian krimnya yang salah. Kalau dia masih dalam satu siklus itu biasanya penyesuaian. Cuman kalau sudah lebih dari satu siklus masih sering muncul jerawat atau jerawatnya tambah banyak, mungkin itu breakout, nggak cocok. Terjadi penolakan negatif di kulitnya. Rutin facial sekali sebulan, laser glowing, laser pro yellow, terus gunakan skincare rutin. Dan kebening emang hasilnya memuaskan. Terima kasih Mbak Nindi. Dokter pakai krim atau bedak? Krim kita pakai krim dari klinik. Kalau saya pakai krim itu paketan eksklusif dari Dokter Oki. Kalau untuk HIFU, kalau untuk filler sekarang lagi promo di klinik, itu diskon 20%, biasanya 5,5 juta sekali filler. Kalau misalnya mau yang biasa ya paling di RF atau di HIFU. Kalau HIFU itu harganya 800.000 Mbak Dini. Terus kalau misalnya mau pakai eye cream di klinik itu harganya 200.000. Rutin aja pakai eye cream sama eye serum untuk di rumah. Tetap treatment buat remaja yang murah. Di klinik treatment kita mulai dari 100 ribuan, tergantung nanti mau treatment apa dulu. Pengen mukanya glowing ke Dokter Tiwi, pakai treatment apa aja? Dok, di sela hidung saya lakukan oles krim tapi tetap kemerahan, sepertinya ada pembuluh kecil. Hindari pemakaian krim di sudut-sudut hidung. Kalau misalnya ada kemerahan berarti itu terjadi iritasi. Mbak Ayu pakai aja krim iritasi. Pembuluh darah kecil-kecil itu namanya telangiektasis. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya telangiektasis Mbak Ayu. Mungkin bisa trauma atau paparan sinar matahari langsung. Terus penggunaan sunblocknya juga harus diperhatikan. Sama Mbak Dini. Pertanyaannya udah terjawab semua. Kemarin saya pernah cek treatment mau menghilangkan milia, tapi karena saya ada keloid bekas jatuh katanya nggak bisa. Iya, karena kan kalau kita milia itu kita pakai laser CO2 fraksional, sifatnya panas seperti membakar. Nah, yang kita takutkan nanti milianya hilang memang, tapi bekasnya itu malah jadi keloid, malah lebih timbul lagi. Mungkin itu yang mengakibatkan dokternya nggak menyarankan Mbak Siska untuk treatment laser menghilangkan milia. Cuman kalau masih milianya kecil-kecil itu biasanya bisa kita bantu. Terus kita lihat juga jenis keloidnya seperti apa, dan biasanya nggak semua di tubuh itu bisa jadi keloid, tergantung mungkin jenis lukanya. Laser akne bekasnya sama seperti bekas. Nggak semua laser akne itu di laser CO2. Laser bekas, nggak semua bekas jerawat itu di laser CO2. Kalau bekas jerawat yang di laser CO2 itu yang bopeng, yang ada skarnya. Kalau yang bekas jerawat hitam atau merah kita lebih sarankan ke laser flek atau laser pro yellow. Karena untuk laser CO2 sendiri dia ada downtime-nya, memang benar-benar harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga setelah laser malah nanti bisa muncul masalah baru. Misalnya kalau dia lembab malah jadi beruntusan atau jerawat berulang. Atau dia merahnya lama bisa muncul PIH, malah nanti bekasnya menghitam. Kalau setelah laser CO2 ada tambahan krim atau serum. Kalau krim biasanya kita gunakan CX aja Mbak Vivi. Tapi kalau misalnya serum nanti setelah proses pengelupasan mungkin kita lebih sarankan ke serum New Regenerasi untuk serum scar. Kalau untuk bopeng kita kombinasi penggunaan krim itu CX dengan treatment, karena nggak bisa untuk bopeng kita mengharapkan dengan menggunakan krim saja, apalagi kalau tipenya udah
dalam. Oke. Oke, pertanyaan udah habis. Tadi juga udah kita bahas apa itu penuaan dini, faktor penyebabnya, tanda-tandanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa membantu sahabat-sahabat bening di rumah atau menambah pengetahuan sahabat bening di rumah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah mau habis, saya mohon undur diri. Apabila ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.